Selamat datang di area militer Indonesia. Saat ini PT PAL Indonesia sedang fokus memproduksi kapal perang untuk TNI AU Indonesia. Apakah ini sebuah tanda akan terjadinya peperangan? Mari kita telusuri kebenarannya. Dari Surabaya, PT PAL Indonesia masih fokus memproduksi kapal perang dibandingkan pembuatan kapal niaga. Hal ini karena bisnis pembangunan kapal niaga yang lesu. Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia, Turitan Indaryo menuturkan, saat ini kebutuhan kapal perang lebih dominan dari kapal niaga. Porsi pembuatan kapal perang sudah mencapai 80%. Selain itu, PT PAL Indonesia juga mendapat kepercayaan dari TNI Angkatan Laut untuk memperkuat armadanya, yaitu dengan pengadaan satu unit kapal bantu rumah sakit, BRS. Kapal bantu rumah sakit ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Kapal bantu rumah sakit itu nanti akan dilengkapi peralatan kesehatan yang canggih, desainnya juga akan dibuat lebih futuristik tanpa mengurangi asasinya sebagai rumah sakit, kata Turitan. PT PAL Indonesia lebih banyak garap kapal perang karena banyak perusahaan niaga yang lebih cenderung membeli kapal bekas ketimbang membangun kapal yang baru. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh menuturkan, harga kapal baru memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan kapal bekas. Selain mahal, produksi kapal niaga juga membutuhkan waktu cukup lama yaitu sekitar 2 tahun. Kondisi lesu ini sudah terpantau sejak 2014 lalu. Banyak yang lebih suka kapal bekas daripada kapal baru. Rata-rata karena harganya. Kalau kapal baru itu harganya bisa sekitar 4 miliar rupiah. Sedangkan kapal besar bisa di bawah 1 miliar rupiah. Dengan begitu, PT PAL Indonesia akan lebih fokus pada galangan kapal perang guna memenuhi kebutuhan tugas pokok dan fungsi TNI khususnya Matra Laut. Secara berkelanjutan, PT PAL akan terus berinovasi untuk menguasai teknologi industri maritim. Sehingga PT PAL Indonesia dapat menghasilkan produk yang tepat dan bermutu, tepat guna dan tepat kualitas. Sebab, menurutnya keamanan maritim juga akan mempengaruhi transaksi perdagangan di Indonesia. Selain itu, PT PAL Indonesia kembali mengerjakan kapal perang pesanan Kementerian Pertahanan yaitu 2 unit kapal cepat rudal KCR 60 meter. Pemotongan baja pertama mulai dilakukan pada tahun lalu. Kapal ini ditargetkan rampung pada Mei 2022. Turitan mengatakan, 2 unit KCR 60 meter ini sudah termasuk sistem persenjataan lengkap dan nilai kontraknya 1,6 triliun rupiah. KCR kapal kelima dan 6 ini akan jauh lebih handal di dalam pertempuran. 2 kapal KCR itu sudah termasuk platform dan sensor weapon control. Kapal ini juga ada sistem persenjataan yang lengkap, seperti surveillance radar, DFF system, secondary gun 20 mm dan lain-lain. Dengan begitu, kapal ini akan mampu berlayar hingga 5 hari, kata Turitan. Secara rinci, 2 unit KCR ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter, tinggi 4,85 meter, sarat 2,60 meter dan bobotnya sekitar 500 ton. Kapal ini juga mampu berlayar hingga kecepatan 28 knots dengan kecepatan jelajah 20 knots. 2 unit KCR ini memiliki fungsi pokok sebagai peperangan anti kapal permukaan dan offshore patrols di perairan teritorial hingga zona ekonomi eksklusif. Selain itu, kapal ini juga memiliki fungsi tambahan untuk melakukan aktivitas pengintaian serta search and rescue. PT PAL selaku pembuat kapal akan selalu improve untuk batch ini, untuk menjadi kapal yang handal dalam pertempuran. Kelebihannya ini stabilitasnya makin baik. Untuk komponennya, dalam negeri 60% lebih. Tapi komponen luar negeri tetap masuk. Dengan begitu, bertambahnya armada tempur militer kita, maka penjagaan keamanan dari sektor kelautan akan semakin solid dan ditakuti oleh negara musuh, khususnya penjagaan Laut Natuna dari militer Cina. Bravo Indonesia!